Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Dewan Juri Lomba Esai Desa Natalis KPK UIN Sunan Kalijaga. Kami dari Universitas Indonesia mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ristania Salsabila Putri. Saya Nadia Jessica Junita. Dan saya Tiara Arika Yunizar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan esai yang telah kami buat yang berjudul Menjaga Pengawal Konstitusi, Problematika Periodisasi Hakim Konstitusi dalam UU Nomor 7 Tahun 2020. Next slide. Apa yang kami bahas dalam esai kami adalah pertama, kedudukan MK dalam UUD 1945, kedua, penghapusan periodisasi jabatan di RUU MK, dan yang terakhir adalah periodisasi hakim MK setelah revisi UU MK. Next slide. Sehingga yang akan kami jawab dalam presentasi ini adalah pertama, bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi setelah disahkannya RUU MK, dan yang kedua, apakah dengan disahkannya UU AKUO, permasalahan konstitusi Indonesia ini terselesaikan atau diakomodasi? Next slide. Kita merujuk kepada dasar hukumnya terlebih dahulu, yaitu pasal 24C UUD NRI 1945, yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada MK sebagai guardian of constitution dan the final interpreter of constitution. Next slide. Peraturan mengenai MK ini sendiri telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Pertama, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Kedua, UU Nomor 4 Tahun 2014 yang kemudian dijatuhi putusan inkonstitusional. Dan terakhir adalah UU Nomor 7 Tahun 2020 yang baru saja disahkan pada tanggal 1 September 2020 lalu. Next slide. Namun nyatanya RUU tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pertama, dikarenakan pengesahannya itu hanya dalam waktu 7 hari atau sangat singkat. Kemudian ada beberapa poin krusial yang ada di slide selanjutnya. Ada 9 poin krusial yang telah kami rangkum yang terdapat dalam RUU tersebut. Namun poin ketujuh adalah yang menjadi fokus kami, yaitu pasal 22 perihal penghapusan periodisasi jabatan hakim konstitusi. Lalu mengapa sebenarnya alasan lembaga legislatif menghapus periodisasi tersebut? Mengacu pada apa yang dituangkan di dalam naskah akademik UU Nomor 7 Tahun 2020, pertama, dikatakan bahwa adanya ketidaksetaraan dengan pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 2009. Di sini, lembaga legislatif membandingkan antara jabatan hakim MA dengan hakim MK, di mana hakim MA sendiri itu menjabat sampai dengan usia 70 tahun tanpa alasan-alasan tertentu. Kemudian juga lembaga legislatif menganggap bahwa periodisasi dianggap mempengaruhi konsistensi dan independensi hakim MK. Lembaga legislatif juga membandingkan dengan negara-negara lain di mana hakim konstitusinya itu bersifat non-periodik. Kemudian juga dikatakan tidak adanya harmonisasi norma pasal 22 dan pasal 23 ayat 1 huruf C UU Nomor 24 Tahun 2003. Sehingga banyak sekali para ahli dan masyarakat yang mempertanyakan perihal RUU tersebut. Banyak anggapan dan kecurigaan yang menyatakan bahwa terdapat suatu intervensi dari pihak legislatif dan eksekutif untuk menjadikan MK sebagai kaki tangan penguasa di cabang kekuasaan kehakiman. Kemudian juga dicurigai adanya alat barter politik, di mana penghapusan periodisasi ini dianggap menguntungkan hakim MK. Kami sendiri berpendapat bahwa seharusnya periodisasi tersebut tidak dihapuskan. Yang opini tersebut akan disampaikan oleh rekan saya bernama Tiara. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan mengenai alasan mengapa periodisasi jabatan hakim MK ini masih dibutuhkan. Yang pertama adalah mengenai kepentingan rotasi hakim MK itu sendiri. Hal ini menyesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003, yaitu bahwa pengangkatan hakim MK dilakukan oleh DPR, Presiden, dan MA, di mana 2/3 dari lembaganya, yaitu Presiden dan DPR, memiliki periode jabatan yang terbatas, yaitu 5 tahun. Hal ini juga sejalan dengan pembatasan masa jabatan hakim MK selama 5 tahun yang menyesuaikan dengan rotasi dari 2 lembaga pengangkatnya, yaitu DPR dan Presiden, sehingga dalam hal ini akan lebih memberikan kepastian hukum terhadap rotasi dari hakim MK itu sendiri. Poin kedua adalah terkait penerapan check and balances di lingkup MK. Periodisasi jabatan ini merupakan salah satu upaya dalam menerapkan check and balances di lingkup kekuasaan MK yang dilakukan dengan dapat dipilihnya kembali hakim MK sebanyak 1 kali setelah habis masa jabatannya melalui uji kelayakan dan kepatutan di parlemen. Poin ketiga adalah untuk mencegah terjadinya abuse of power yang masih berkaitan pula dengan adanya check and balances itu sendiri, di mana tanpa adanya pembatasan masa jabatan, maka hakim MK sebagai penyelenggara negara dapat memicu kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kewenangan karena dengan dihapuskannya periodisasi, hakim MK akan menjadi memiliki kekuasaan yang lebih penuh.
Selanjutnya terkait implikasi terhadap penghapusan periodisasi jabatan Hakim MK sendiri, di mana kami meng-highlight adanya 3 poin. Yang pertama adalah implikasi terhadap ketidakpastian rotasi Hakim MK. Hal ini disebabkan karena ketentuan dalam pasal 87 BUU-MK yang baru juga berlaku untuk hakim yang sedang menjabat saat ini. Di mana tanpa adanya periodisasi, maka ketidakpastian rotasi hakim akan terjadi karena pada kedepannya Hakim MK yang sedang menjabat saat ini, waktu jabatannya akan setelah berbeda-beda, disebabkan adanya faktor perbedaan usia hakim untuk mencapai usia 70 tahun. Poin kedua adalah implikasinya terhadap melemahnya kontrol pengawasan terhadap jabatan Hakim MK. Hal ini disebabkan karena periodisasi merupakan salah satu upaya untuk mengawasi dan mengontrol jabatan Hakim MK agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Apabila periodisasi dihapuskan, maka tentunya upaya kontrol dan pengawasan dalam kekuasaan kehakiman MK juga akan melemah. Jika penghapusan ini dilakukan tanpa adanya mekanisme kontrol dan pengawasan baru yang ketat, maka dikhawatirkan akan terjadi abuse of power. Implikasi ketiga juga berpengaruh terhadap kredibilitas MK di mata rakyat Indonesia, di mana sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang independen, maka adanya intervensi terhadap MK oleh lembaga lain tentunya akan menimbulkan ketidakpercayaan dari rakyat Indonesia terhadap independensi dari MK itu sendiri. Poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Nadia Jessica. Pada akhirnya kita sampai pada konklusi dan saran yang dapat kami berikan terkait dengan perubahan ketiga UUMK. Berdasarkan yang telah kami jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa poin krusial yang berubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini. Hal yang paling kami highlight adalah penghapusan periodisasi hakim, berdasarkan argumentasi yang disebutkan sebelumnya. Keadaan MK setelah adanya penghapusan periodisasi hakim ini menjadi berubah, yaitu salah satunya dengan jangka waktu tugas hakim yang berbeda-beda. Hal tersebut juga secara tidak langsung dapat berpotensi untuk memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kedudukan MK, khususnya karena dengan adanya asumsi intervensi pihak lain yang akhirnya melihat MK menjadi tidak independen. Salah satu hal lainnya yang bisa kita sesali dari perubahan ketiga UMK ini adalah bagaimana harapan masyarakat atas perubahan kehidupan konstitusional yang lebih baik yang tidak atau belum dapat terakomodasi. Contohnya seperti constitutional complaint yang sudah digadang-gadang perlu untuk diterapkan di Indonesia, malahan tidak menjadi salah satu poin revisi. Hal ini sangat disayangkan karena perlu akhirnya dilakukan penyusunan perubahan undang-undang lagi untuk mengubah tatanan MK yang lebih baik di Indonesia. Lalu kami dapat mengajukan saran untuk menyikapi MK yang keadaannya sekarang berubah semenjak perubahan ketiga UMK ini. Menurut kami hal yang dapat dilakukan adalah pengawasan yang ketat secara internal umumnya dan secara dalam hal rekrutmen secara khususnya. Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi masih bisa untuk dilakukan lebih baik lagi. Dengan pengawasan internal yang diperketat, serta semakin tegasnya pemilihan hakim konstitusi, dapat terseleksilah hakim-hakim yang lebih baik. Sehingga kepercayaan rakyat Indonesia terhadap MK dapat tetap terjaga. Dengan kepercayaan itulah kita dapat menjaga pengawal konstitusi Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.